Halo, gimana? Ini udah bisa tak mulai belum? Atau masih belum kelihatan displaynya? Halo, halo, Lihat mas, suaranya jelas gak? dia udah lumayan sekarang. Oh, ya udah. Baik, aku mulai aja ya. Kalau ada yang mau direkam ini hostnya siapa tuh ini? Oh, yang jadi host atau host videonya boleh direkam ya, disimpan nggak apa-apa. Jadi aku mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau nggak kedengeran atau tiba-tiba putus diinterupsi aja biar aku tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai Tractus respiratoris superior dan inferior ya. Jadi sebelumnya mohon maaf, belum sempat buat slide soalnya memang banyak kegiatan di koas. Aku mulai saja ke saluran pernafasan atas. Untuk saluran pernafasan atas terdiri atas 3 bagian, jadi ada nasus, faring, sama laring. Nanti media pembelajarannya tadi aku coba pakai yang 3D itu gak kurang bagus deh, kurang agak membingungkan, tidak seperti waktu belajar apa itu, kardio. Ini kenapa ini Maulana Aji Resher ada apa ini macet ya. Aku lanjut ya. Jadi untuk blok respi ini kalian sudah mempelajari, oh ya, kemarin kardio seperti itu kurang lebih outline belajarnya. Kita lanjut ke respi. Di respi ini kita belajar 2 bagian ya, saluran pernafasan atas atau tractus respiratoris yang superior dan yang inferior. Yang superior nanti ada nasus, faring, laring. Kemudian yang inferior ada trachea, bronchus primarius atau principalis, bronchus secundus atau lobaris, dan bronchus tertius atau lobaris sampai ke bronchiolus. Kemudian pulmo itu sendiri dan lapisan selaput pembungkus pulmo atau pleura. Kita mulai ke saluran pernafasan atas, biar lebih interaktif dan karena ini semuanya serba daring, aku usahain sebisa aku menjelaskan dan menggunakan gambar ya, gambar yang ideal tentunya dari atlas ya. Jadi kita mulai ke nasus. Sekali lagi ya, kalau tiba-tiba dari komputerku terputus atau gimana, siapa ini, si Maul atau yang online kasih apa ya, kasih kabar ya di WhatsApp gitu ya, biar aku gak bablas ngomong sendiri. Kita mulai ke saluran pernafasan atas, nasus, faring, laring, dimulai dari nasus. Nah, di nasus itu yang perlu kalian pelajari itu ada 2 bagian utama. Jadi ini aku jelaskan sesistematis mungkin biar tidak ada yang terlewat. Yang pertama kalian pelajari terkait osea dan kartilago atau istilahnya osea et cartilaginous nasi. Nah, untuk tulang-tulang di hidung itu ada berapa ya? Ada 5 atau bahkan 1 2 ya, gambar aja ya. Nih, kalau dari luar itu ada 3D yang kelihatan. Yang pertama ini os nasus, os maxillaris, kemudian os frontalis. Namun apabila kita lihat dari dalam itu ada 6. Apa saja? Yang pertama os nasalis, yang ini ya skematis. Sekali lagi, aku nggak tahu nanti respons kalian tetap pakai preparat asli atau skematis gini. Soalnya dulu waktu aku ini
saluran pernafasan atas dipelajari di blok THT ya, beda kurikulum lama. Di blok THT dan responsnya itu pakai slide PPT gitu deh. Soalnya waktu itu di lab anatomi lagi ada acara, tidak bisa dipakai untuk responsi, jadi pakai skematis. Nggak apa-apa, dilihat saja. Jadi ini adalah kranium dipotong secara mid-sagittal, namun untuk septum nasinya ini dia dibuka sehingga nampak dinding lateral dari dinding lateral nasus yang dekstra. Nah, otot-otot penyusunnya ada os nasalis yang berwarna oranye ini. Oke, kemudian os maxillaris yang berwarna pink. Ya, ini dilihat dari medial. Dilihat dari dalam dinding lateral ya, dinding lateral. Oke. Soalnya kalau dinding media dari os nasi dari bagian nasus hidung itu seperti ini. Dinding medial. Kemudian dindingnya ini kemudian kita ambil, kita bisa melihat seperti ini. Ada konka-konkanya, nanti aku jelaskan. Yang ketiga adalah os frontalis yang berwarna orange ini. Tadi ini kuning ya, orange. Kemudian ada os ethmoidalis yang berwarna ungu. Lalu os sphenoidalis ini di belakang sisi posterior os ethmoidalis. Kas ada sinusnya, sinus sphenoidalis. Kemudian ada palatum durum. Ini deh. Jadi atapnya itu ini os frontalis. Mohon maaf, os nasalis, os frontalis. Ini kursorku kelihatan kan? Ya, halo. Kursornya kelihatan. Oh ya, os nasal. Ya, terima kasih. Os nasalis, os frontalis, os ethmoidalis, os sphenoidalis. Oke, kemudian pars basilaris, os occipitalis. Ini enggak termasuk, ini sudah termasuk ke nasofaring. Kita nasus dulu ya. Tadi 1 2 3 4 sampai os sphenoidalis. Kemudian lantai bawah dari nasus sendiri itu ada 2 bagian, yaitu pertama ini yang berwarna pink ini yang aku tandai ini adalah processus palatina osis maxillaris. Oke. Jadi tadi maksila itu punya punya bagian-bagian banyak. Yang di dinding lateral itu os processus frontalis yang ini dia. Ini processus frontalis, oke. Dilihat dari luar. Kemudian dari dalam ada bagian dari os maxillaris yang membentuk lantai dari cavum nasi, yaitu ini processus palatina osis maxillaris dan lamina horizontalis os palatina. Oke, ini keluar kalau dosen pembimbingnya masih Dr. Yunia Hastami yang ini ya, saluran nafas atas, Dr. Yunia Hastami yang ngasih kuliah, ini sering keluar responsi. Lantai pembentuk cavum nasi ini kan, cavum nasi itu ada 2 ya, processus palatina osis maxillaris yang ini, kemudian yang biru ini adalah lamina horizontalis os palatina. Oke. Kemudian lanjut ke kartilagonya. Kartilago dari nasus sendiri itu ada ya seperti yang digambar ini ya. Yang pertama ini adalah cartilago septinasi. Oke. Cartilago septinasi, tulang rawan pembentuk septum hidung ya. Ini septal cartilage Inggrisnya, kalau Latinnya cartilago septinasi. Disebut demikian karena nanti di dinding itu dia nanti akan membentuk septum nasi. Mana ya? Bukan ini ya, ini adalah sayapnya. Ini juga bu. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini adalah septum nasi yang aku tunjuk tadi seperti ini. Jadi di luar tadi yang aku tunjuk adalah cartilago septinasi. Kemudian septumnya yang dimaksud dia saat dilihat di cavum nasi membentuk sebagai cartilago septum ini. Cartilago septinasi. Kemudian cartilago selanjutnya ialah ini, yaitu processus lateralis cartilago septinasi. Oke. Jadi masih bagiannya dari septum cartilago septinasi. Lalu cartilago selanjutnya yaitu cartilago alaris. Jadi cartilago ala kan itu maksudnya sayap gitu ya, di ala. Kalau Inggrisnya tuh
beberapa textbook ada yang menyebutkannya wings gitu ya. Jadi itu ada ini ada yang mayor dan ada yang minor. Jadi cartilago alaris, cartilago ala mayor, kemudian ini ada cartilago ala minor, itu untuk cartilagonya. Kemudian bagian bahasan kedua dari naso sendiri yaitu pada kavum-nasinya. Di kavum-nasi ini ya, ini waktu ada jaringan segarnya yang aku jelasin tadi, ini susunan tulangnya ya. Nah, ini adalah jaringan yang segar. Apa saja struktur anatomis di sini? Ya, kita bahas batas-batasnya terlebih dahulu. Di sisi anterior ini disebut sebagai pembukaannya ya, di pembukaan atau batas depannya itu namanya nares anterior. Oke, nares anterior. Jadi kayak kalian belajar dinding torak, di pembukaan superior itu ada apertura thoracis superior, kemudian pembukaan yang bawahnya adalah apertura thoracis inferior. Di hidung juga demikian, dia memiliki pembukaan yang di depan ini namanya nares anterior. Nah, di nares anterior masuk sedikit, ini ada vestibulum nasi. Nah, vestibulum nasi itu adalah bagian dari nares anterior yang ditumbuhi oleh rambut-rambut hidung. Oke, lanjut di sini juga ada lekukan namanya limen nasi. Lalu batas posteriornya ini disebut sebagai kewana ya. Jadi nggak ada istilah apertura inferior nasi, nggak ada, yang ada kewana. Oke. Nares anterior yang belakang atau posterior tadi adalah kewana. Dan kewana ini sebagai pembatas dari kavum nasi ke nasofaring ya. Bagian faring strukturnya yang nasofaring. Oke. Kita masih di kavum nasi batas-batasnya. Kemudian batas medial, oke. Batas medial ini bukan batas medial ya yang aku tunjuk ini. Ini adalah batas lateral atau dinding lateral. Jadi kalau secara skematis gampangnya, misal dilihat dari depan ya, ini adalah septum nasinya. Kemudian ini adalah dinding ini dinding lateralnya. Oke. Nah, dinding lateralnya nanti ini dia mempunyai banyak konka-konka ya, seperti ini ya, ada konka nasalis superior, media inferior. Nah, yang kita lihat ini adalah dinding lateral yang ini. Oke. Berbeda dengan yang di bawah. Mana ya? Yang masih ada septum nasinya. Nah, ini adalah medial dari kavum nasi atau dinding medial itu sendiri. Jadi ini ada septum nasi, dinding lateral, ada konkanya, juga konka. Nah, yang ditunjuk sini itu adalah ini. Oke. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi ini adalah dinding lateralnya. Ada apa saja? Di sini ada konka nasalis ya. Konka-konka, penonjolan-penonjolan. Ini sebenarnya dari tulang. Konka nasalis, kemudian ada osis ethmoidalis. Konka nasalis dari osis ethmoidalis ya. Jadi untuk konka nasalis yang benar-benar bagian dari osis ethmoidalis itu hanya pada konka nasalis superior dan konka nasalis media. Nah, untuk konka nasalis yang inferior ini adalah tulang tersendiri, bukan subbagian dari os ethmoidalis. Nah, ini ya maksud yang aku tadi. Jadi tulang konka nasalis superior dan media ini bagian dari os ethmoidalis. Ya, secara skematis mereka diberi warna sama karena strukturnya ya memang satu bagian yang sama. Nah, kemudian ada konka yang inferior, konka nasalis inferior, dan ini bukan bagian dari osis ethmoidalis. Sekalipun namanya ini konka, juga konka, kemudian ini juga konka, tapi ini tulang tersendiri, bukan bagian dari os ethmoidalis. Oke. Masih membahas tentang batas-batas batas-batas kavum nasi. Tadi dinding lateral sudah, kemudian dinding medialnya ya, dinding medialnya seperti tadi berarti ada
ini adik, septum nasi ya, ada jaringan segar. Kemudian pada tulangnya itu ada, sebentar, ada lamina perpendicularis osis ethmoidalis. Jadi osis ethmoidalis tadi yang dinding lateral dia ada sub struktur kecil yaitu concha nasalis superior sama media. Kalau pada dinding lateral tadi ya, kalau pada dinding medial atau tengah dia memiliki struktur juga yaitu lamina perpendicularis yang membentuk dinding batas medial dari cavum nasi. Setelah itu ada juga ini deh yang tadi cartilago septinasi, dan ada yang hijau ini namanya vomer, tulang tersendiri juga. Oke, lalu dinding lateral tadi sudah. Yang superiornya ya, yang superior ada osis nasi, ini sampai jam 10 ya. Ada os frontalis sini warna. Kalau belajar di atas mending jangan dilihat tulisannya, dilihat gambarnya saja. Ada os nasalis, ada os frontalis, os ethmoidalis ya. Berarti untuk batas superior yang bagian os ethmoidalis itu adalah si lamina cribosanya ya, Dek. Untuk yang lamina perpendicularis itu membentuk batas tengah, batas medial. Oke. Kemudian ada os sphenoidalis, batas superior. Kemudian batas inferiornya cavum nasi yang aku jelasin tadi. Ini tadi apa? Ini bagian dari os maxillaris ya. Ini maksila rahang atas yaitu lamina. Processus palatinus, osis maxillaris, dan batas inferior kedua yaitu tulang ini adalah lamina horizontalis osis palatina. Oke. Itu batas-batasnya. Nah, untuk cavum nasi, untuk keperluan responsif banyak dibahas mengenai struktur-struktur pada dinding lateralnya. Ya, ada apa saja tadi yang dijelaskan, ada concha nasalis. Yang pertama masih bahasan cavum nasi ya. Concha nasalis yang concha nasalis superior ya. Concha itu penonjolannya, kalau meatus itu ruangannya. Ruangan di sebalik tonjolan itu. Oke, paham ya maksudku? Nah, ini concha tonjolannya, kalau diambil sebagian nanti ada ruangan. Nah, ini namanya meatus ya. Jangan kebalik, concha yang mana, meatus yang mana. Itu waktu aku dulu jadi aslab sering kebalik. Meatus nasi superior, harusnya kan concha, mohon maaf ya, ada yang jawab meatus nasalis superior, harusnya kan concha nasalis superior. Kalau yang nasi superior itu meatusnya. Oke. Concha penonjolan, meatus ruangannya. Yang bagian pertama concha nasalis superior yang aku tunjuk ini kursornya, mohon maaf kalau kurang nih. Nah, ini merupakan bagian dari cavum nasi regio olfactoria. Jadi cavum nasi ini dia memiliki dua bagian, regio olfactoria dan regio respiratoria. Secara kasarnya sepertiga superior, oke, sepertiga superior, kalau pakai merah nggak kelihatannya. Sepertiga superior di sini ini adalah regio olfactoria cavum nasi. Yang 2/3 inferior ini adalah regio respiratoria. Kenapa di sini ada regio olfactoria? Secara terminologi olfactoria artinya penghidu, olfaction, karena di sini ada serabut-serabut nervus olfactorius, oke, sini, yang keluar melalui apa? Dulu kita belajar lamina, mohon maaf, lamina cribosa. Oke, di sini kan ada lamina et foramina cribosa. Nah, di situ ada nervus olfactorius. Nah, dia memiliki vila-vila olfactoria, serabut-serabut kecil. Nah, serabut-serabut kecil ini tersebar pada 1/3 superior cavum nasi. Sehingga apa itu? Sepertiga superior cavum nasi atau bagiannya concha nasalis superior merupakan regio olfactoria secara fisiologis. Kemudian ada meatus nih ya, Dek.
meatus nasi superior. Ingat struktur yang dibahas lagi konka nasalis superior ini dia memiliki ruangan sisa. Ruangan sisa itu namanya recessus ya. Yang aku biru ini itu namanya recessus sphenoethmoidalis karena ya secara topografi dia terletak transisi dari os ethmoidalis sama os sphenoidalis, sehingga di sini namanya recessus sphenoethmoidalis. Recessus sphenoethmoidalis ini merupakan muara dari sinus sphenoidalis, sehingga ini ruangan sinus sphenoidalis itu keluar ke recessus tadi, recessus sphenoethmoidalis ke sini. Oke. Melalui ostium sinus sphenoidalis. Ostium artinya pembukaannya ini. Oke. Nah, ini namanya opening of sphenoidal sinus. Opening artinya ostium ya. Oke, lanjut ke ada yang bilang ostium, ada yang bilang orifisium. Oke, yang penting pembukaan. Mungkin kalau responsimu kayak aku dulu pakai PPT, nama dari recessusnya itu mungkin di opsinya kalau benar PPT ya responsinya, atau nanti di lab ya. Mungkin aku soalnya tidak melihat titik terang di pandemi ini, mungkin masih lama, tapi semoga aja cepat. Kalau pakai skematis kadang dikasih opsi, misal MCQ ya, recessus sphenoethmoidalis, oke kita tahu. Namun recessus ini punya nama lain ya, namanya recessus Rosen-Muller. Oke. Nama lain dari recessus sphenoethmoidalis adalah recessus Rosen-Muller. Rosenmuller. Oke. Jadi kalau di opsi nggak ada recessus sphenoethmoidalis, ya mungkin dijebak ke nama kedua dari recessus ini. Lanjut kita ke dinding lateral, yaitu konka nasalis media ya. Di sini dia juga memiliki meatus nasi media. Oke, aku tekankan sekali lagi, jangan kebalik. Mana yang konka yaitu penonjolan, meatus ruangan di sebalik konka, oke, atau di dalam konka itu ya, atau di sisi lateralnya. Nah, di konka nasi media ini, oke, dia yang paling terbesar kedua, yang paling besar nanti yang inferior ya. Struktur yang esensial untuk dibahas yaitu meatus nasi medianya, karena di sini ada banyak struktur-struktur yang penting dibahas. Oke. Jadi tadi konka nasalis superior, ini yang media. Oke. Saat konka ini, jadi aku ajak kalian pakai imajinasi ya, soalnya kita hanya menggunakan atlas gambar. Jadi ya ini keuntungan tersendiri, mungkin nggak ada tulisan-tulisan tapi imajinasi, sehingga bisa lebih paham. Oke, konka tadi bukan dipotong ya, secara skematis diambil sehingga menampakkan struktur meatus nasi media. Oke, di sini ada apa saja? Yang pertama, nah di sini ada struktur-struktur. Yang pertama adalah ini infundibulum. Yang aku birukan ini ya. Oke, kelihatan kan kursornya, infundibulum ethmoidale. Nah, infundibulum ethmoidale ini merupakan muara dari sinus ethmoidalis anterior dan sinus frontalis. Oh iya, aku ketinggalan satu lagi ya. Sinus itu ada sinus paranasales ya, sinus di rongga hidung kita, di sekitar kavum nasi, itu ada 5. Setelah sinus sphenoidal ini aku urutkan dari atas sampai ke bawah ya, Dek. Yang pertama tadi kan sinus sphenoidalis. Oke. Nah, aku ketinggalan satu. Pada meatus nasi superior ya, di sini itu muara dari sinus ethmoidalis posterior. Oke. Di sini ada enggak ya gambar yang bagus membahas tentang ini. Jangan bingung, ini potongan koronal ya.
Dulu waktu aku jelasin tentang jantung, aku mungkin salah ngomong ya, potongan koronal, tapi sebenarnya itu potongan aksial. Nanti coba dilihat lagi di YouTube-nya, sudah aku upload. Nah, ini adalah potongan koronal ya, potongan koronal, sehingga membagi anterior sama posterior. Nah, tadi sinus sphenoidalis ini, oke, dia bermuara ke recessus sphenoidalis Rosenmuller. Oke. Yang kedua ada sinus ethmoidalis anterior. Sinus ethmoidalis sinus ethmoidalis anterior sama posterior tidak bisa dibedakan di sini ya, Dik. Soalnya depan belakang. Nah, ini potongannya ini depan belakang. Aku nggak tahu ini. Yang jelas ditulis saja ya, Dik. Sinus ethmoidalis posterior, beberapa buku atau mungkin waktu ujian itu menyebutkannya bukan sinus tapi celluli ya. Sel, kalau sel kan tunggal, celluli banyaknya, cells ethmoidal. Jadi mungkin dikatakan sinus ethmoidalis benar karena memang ruangan, atau selula ethmoidalis karena ruangannya berungga-rungga banyak, membentuk seperti struktur sel-sel yang banyak, selula ethmoidalis ya. Sinus sphenoidalis bermuara di aku lupa ingat. Sinus sphenoidalis bermuara pada recessus sphenoethmoidalis Rosenmuller. Oke. Sinus yang kedua, sinus atau celluli ethmoidalis posterior bermuara pada meatus nasi superior. Oke. Terus kita ke bawah lagi. Nah, tadi kita membahas meatus nasi media. Nah, ada struktur yang namanya infundibulum ethmoidale yang merupakan muara dari sinus ethmoidalis anterior. Oke, ini anterior ya. Kalau yang sinus ethmoidalis posterior itu tadi di meatus nasi superior. Kalau sinus ethmoidalis anterior itu di infundibulum ethmoidale ini. Kemudian infundibulum ethmoidale dari meatus nasi media juga dimuarai oleh sinus frontalis. Ini dia. Oke. Ini ceritanya kayak ada frontonasalis. Jadi ada sinus frontalis. Nah, ini di atlasnya skematis, jika dipasangi selang gitu ya, dia keluar ke sini. Ya bermuaranya ke sini. Oke. Lanjut, kayaknya biru nggak kontras ya. Nah, lanjut ke struktur lagi. Ada struktur yang namanya ini ada, itu namanya processus uncinatus ya. Jadi meatus nasi media ada 3 substruktur, nanti aku jelaskan. Yang pertama tadi ada apa ya? Ada infundibulum ethmoidale ya, maaf. Lama nggak belajar anak lupa. Kemudian ada processus uncinatus, oke. Kemudian ada hiatus semilunaris. Nah, kalau yang proses uncinatus ini tidak menjadi suatu muara dari sinus, oke. Nah, yang hiatus semilunaris yang pada meatus nasi nanti akan membentuk struktur sebagai ostium sinus maxillaris. Nah, hiatus semilunaris ini muara dari sinus maxillaris, sinus terbesar di tubuh kita. Sinus paranasales terbesar di rongga hidung kita. Oke, aku ulangi lagi. Infundibulum ethmoidale muara dari sinus ethmoidalis anterior dan sinus frontalis. Ada struktur lagi processus uncinatus ya, tidak ada muara di sini. Kemudian hiatus semilunaris yang merupakan muara dari sinus maxillaris. Kemudian di sini ada suatu struktur ya, ini struktur saja, identifikasi di meatus nasi media. Di sini ada namanya bulla ethmoidalis ini. Nah, saat pemeriksaan rhinoskopi dengan spekulum nanti kelihatan di waktu OSCE. Yang kelihatan cuma media sama inferior, yang superior itu nggak kelihatan. Ya, ini nggak kelihatan menonjol maksudnya. Lanjut ke
konka nasalis yang inferior ya. Nah, ini konka yang terbesar ya. Di sini ada apa saja di sini? Ya tentu ada meatus nasi inferior, oke. Dan ada ductus nasolacrimalis. Ini ductus nasolacrimalis. Jadi kalau kita recap ulang, sinus paranasales itu bermuara pada struktur meatus nasi superior sama yang media. Yang di inferior ini tidak ada muara dari sinus. Nah, namun di sini ada muara, tapi bukan muara dari sinus, namun muara dari apa ya bilangnya? Muara dari ductus nasolacrimalis. Jadi di regio orbit kalian ya, di sisi medial itu namanya canthus medial ya dia. Nah, di daerah medial regio orbita kalian ya, tak gambar. Ini mata, ini hidung ya, hidung. Nah, di regio mata kita, sorry kalau jelek, di regio medial mata kita, nah di sini itu ada namanya, sorry agak ke atas, saccus lacrimalis ya. Dan tentu ada glandula itu sendiri, glandula lacrimalis. Nah, dia memuarakan tentu ke bola mata dan ke hidung ya. Jadi saat menangis gitu ya, lacrimal ductnya ini terstimulasi sehingga banyak air mata. Sebenarnya fisiologinya bukan saat sedih keluar air mata, enggak. Jadi untuk membasahi bola mata biar tidak kering dan untuk istilahnya itu clearance dari debris debu bakteri. Namun saat berlebihan, saat menangis itu bisa sampai ke hidung sini melalui ductus nasolacrimalis yang bermuara pada meatus nasi inferior. Oke. Kemudian bahasan selanjutnya setelah dinding lateral itu adalah sinus paranasales itu sendiri ya, Dek. Kalau sinus paranasales lebih ditanyakan ke letaknya, dimana kalian tahu ya, sinus frontalis di mana, sinus sphenoidalis di mana. Untuk yang sinus sinus cellula ethmoidalis sama sinus maxillaris itu bisa terlihat pada potongan yang koronal, oke. Kalau potongan yang sagittal ini yang kita bisa lihat cuma yang sphenoidalis dan frontalis. Kalau potongan koronal baru kita bisa melihat cellula sinus ethmoidalis ini dan sinus maxillaris, oke. Letaknya sama muaranya kalau terkait sinus. Lalu kita lanjut ke itu nasus sudah selesai ya, Dik. Nasus sudah selesai. Yang ini maksudku regio olfactorius ini ya, Dik. Regio olfactorius. Kenapa ada regio olfactorius? Nah, ini karena ada nervus 1 olfactorius keluar vila olfactoria, di mana persebarannya itu pada sepertiga superior ya, pada concha nasalis superior tadi. Nah, sisanya sini 2/3 ini adalah regio respiratoria. Dan distribusi regio olfactorius itu tidak hanya pada dinding lateral ya, pada dinding medialnya sendiri atau dinding pada septum nasi, sepertiga superior itu juga regio olfactoria, 2/3 inferiornya juga regio respiratoria ya. Jadi jangan sekali lagi gunakan imajinasi kalian ya, Dik. Gini deh, ini dinding medial, ini dinding lateral kavunasi, oke. Nah, di sini atapnya. Nah, lalu di sini kita punya nervus olfactorius, oke. Nah, di sini dia mengeluarkan vila-vila kecil, vila olfactoria. Nih, nah vila olfactorianya pada dinding lateral seperti ini, pada dinding medialnya pada septum nasi ini. Begitu juga pula yang sisi kontralateral sini dan sini, oke. Jadi tidak sebatas di sini saja
ya. Di sini juga, atau gampangnya ya seperti ini. Nah, mohon maaf, sini intinya sepertiga superior. Sisanya di sini, sisa di bawah sini itu adalah yang regio respiratoria. Oke. Kita lanjut ke faring. Jadi setelah kavum-nasi kita berlanjut ke belakang, nanti sampai ke bawah ya, sampai ke bawah sampai ke pulmo. Urut saja. Belajar pakai gambar ya. Setelah melewati koana ya, batas posterior dari kavum-nasi, kita masuk ke faring. Lebih tepatnya bagian nasofaring. Oke, di nasofaring ada apa saja? Saya gambar yang bagus ini ya. Setelah melewati koana kita ke nasofaring. Di nasofaring ya secara mungkin skeletopis atau mungkin beberapa bu ditanyakan juga nasofaring setinggi apa. Jadi faring kan ada 3 bagian, nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Kalau nasofaring itu setinggi C1 ini ya. C1 ini ya, jangan lupa. Ya, C1 vertebrae cervical 1 sampai setengah dari vertebrae cervical 2. Lalu untuk orofaring, setengah vertebrae cervical 2 sampai ke vertebrae cervical 3 sini. Yang orofaring sebenarnya enggak sih, tepat sini. Lalu dari vertebrae cervical 3 sampai vertebrae cervical 6 itu bagiannya yang laryngofaring ya. Ini bagiannya nasofaring setinggi cervical 1 sampai setengah cervical 2 cervical vertebrae ya. Lalu ini orofaring, ini laryngofaring. Itu batas-batas skeletopis. Nah, kita lanjut ke nasofaring. Strukturnya ada apa saja di sini ya, nasofaring yang aku gambar biru ini. Oke. Nah, batas superiornya, batas anterior ya. Di sini ada koana, oke. Kemudian batas semakin ke bawah, semakin ke kaudal atau batas posterior juga ya, ya batas inferior. Ini namanya isthmus pharyngeus. Kalau nggak salah sih. Coba dicek lagi. Lama nggak baca buku aku. Koana, batas anterior, lalu isthmus pharyngeus, batas posterior dari nasofaring. Lalu kita bahas struktur anatomi dari nasofaring ya. Ini aku zoom ya, tapi ingat ya, secara garis besar seperti ini kita ke nasofaring. Ada apa saja? Ada dinding posterior nasofaring ya. Oke, atau facies posterior nasofaring ya, yang dibentuk oleh tentu jaringan-jaringan pada facies inferior dan juga pars basilaris. Ini batasnya pars basilaris dari os occipitalis ya ini. Lalu di dinding posterior nasofaring itu ada suatu kelenjar apa itu? Kelenjar limfonod, kelenjar limfe ya, yang berfungsi sebagai barrier atau imun. Nah, namanya ini deh, petunjuk ini. Oke. Nih, jadi nasofaring struktur pentingnya yang sering ditanyakan di respons ini ya. Namanya kelenjar limfonode, namanya adenoid. Adenoid banyak. Atau nama lainnya itu tonsilla pharyngealis ya. Jadi tonsil di tubuh kita itu ada banyak. Mohon maaf ya, pada saluran nafas itu ada 6 buah ya, 6 buah. Di mana adenoid ini 1 buah saja ya, di sini saja. Kemudian nanti ada tonsilla tubaria 2 buah, sepasang tonsilla tubaria, kemudian ada sepasang tonsilla pharyngea, kemudian ada, mohon maaf ya Dek, bukan tonsilla pharyngea, aku ralat, tonsilla palatina sepasang juga, dan yang terakhir ada tonsilla lingua. Jadi ada 1 buah, sepasang 1 buah, jadi ada 6 kelenjar limfonodi
Oke, dan ini yang penting dek, sebagai pertahanan imun tubuh kita, sehingga saat terjadi suatu infeksi tonsilnya pembengkakan ya, tonsilitis istilahnya. Oke, adenoid atau tonsila, nah ini ada namanya adenoid atau tonsila pharyngia ya. Lalu struktur apa lagi yang bisa kita bahas di nasofaring, yaitu pada dinding lateralnya ya, tadi dinding posterior ini ada adenoid, well jangan lupa. Lalu dinding lateralnya juga tidak kalah penting semua di anatomi. Oke, ada apa ya? Di sini ada lubang pada preparat basah. Kalau kalian praktikum kelihatan, skematis lebih kelihatan lagi, namanya juga gambar. Ini namanya adalah opte itu singkatan ya, opte atau kepanjangan dari ostium pharyngeum tuba auditiva ya. Opte ya, orificium ostium orificium atau ostium ya, orificium pharyngeum tuba auditiva externa ya Allah. Kalau ada yang ingat bilang deh, aku lupa itu ostium pharyngeum tuba auditiva, nggak pakai eksterna deh kayaknya, tapi singkatannya tuh opte. Coba dilihat di si apa itu, si Raul Gonzalez tuh ya. Oke, itu tolong di mute dong, suaraku jadi menggaung. Itu siapa ya yang belum di? Halo. Oh, deh. Aneh ya dek, mohon maaf ya dek, tolong di mute dulu ya. Nek mau tanya ya di unmute, tapi ini aku jelasin mute dulu soalnya ternyata suaranya menggaung, echoic. Oke, dinding lateral ada optai, apa tadi, ostium pharyngeum tubae auditive ini ya. Lalu ada apa lagi? Ada suatu penonjolan, oke, penonjolan di atas opte. Ini namanya, nah ini torus tubarius. Ini ya, torus tubarius. Lalu kita ke atas sedikit lagi. Nah, di sini ada ruangan yang aku biru-birukan ini. Ini namanya adalah recessus pharyngeus. Ya. Recessus pharyngeus. Ya, tadi ini kan recessus sphenoid medalis Rosenmuller, ini ada recessus lagi namanya recessus pharyngeus. Oke. Nah, di recessus pharyngeus ini itu ada kumpulan-kumpulan kelenjar limfonodi juga yang namanya adalah tonsila tubaria. Oke. Opte, torus tubarius, dan recessus pharyngeus, di mana di recessus pharyngeus ini itu ada kelenjar limfonodi kedua setelah adenoid, yaitu tonsila tubaria. Dan tonsila tubaria ini ada 2 buah ya bukan 2 buah, maksudnya ya ada 2 kelenjar, soalnya bintik-bintik kan nggak buat. Jadi di sisi kiri dan sisi kontralateralnya. Jadi kita sudah mengidentifikasi 3 kelenjar limfonodi. Lanjut, udah orofaring itu, mohon maaf, nasofaring. Kita lanjut ke orofaring, bagian faring yang ada bagian faring yang berdekatan dengan oral ya, oral cavity, cavum oris. Tak cari gambar yang bagus dulu deh. Nggak ada yang bagus ya. Nah, ini bagus sekali. Well, setelah ini ya
di skematis manapun opte kelihatan, torus tuberous torus tuberous kelihatan, recessus pharyngeus kelihatan nih, adenoid tadi ya. Nah, setelah melewati isthmus pharyngeus, kita ke orofaring. Ada apa saja di orofaring? Ya, kita bahas batas-batasnya ya. Superiornya tentu isthmus pharyngeum, dan juga ada ini deh, palatum mole ya. Palatum mole itu yang palatum yang lembut, soft palate. Oke, yang hard palate itu yang sisi sini. Lalu batas inferiornya tentu si epiglottis ini deh. Oke, nanti epiglottis ke bawah itu yang laryngofaring. Di orofaring ada apa saja? Tadi itu yang aku jelasin nih untuk keperluan responsi saja. Oke. Di sini ada pelipatan membran mukosa. Ya, pelipatan namanya apa, Dik? Plika ya, Dik. Jangan lupa plica. Kalau di textbook namanya apa nih? Arch. Ada yang bilang arch, ada yang bilang fold ya. Fold artinya pelipatan, ada kalau latinnya itu plika. Ada pelipatan mukosa di orofaring, yaitu namanya plika. Yang depan ini plika palatoglossus, ini palatopharyngeus. Oke. Gampang deh penamaannya. Ya. Pelipatan itu adalah latinnya plika ya. Lalu dari mana ke mana? Ini dari palatum ke glossus ya, lidah. Yang belakang dari palatum ke ya faring lah, sehingga dinamakan palatopharyngeus. Oke. Dua pelipatan mukosa pada orofaring sering ditanyakan di responsi. Sekali lagi yang aku jelaskan ini untuk responsi. Nah, dari dua pelipatan mukosa itu di palatoglossus sama palatopharyngeus, nanti dia akan membentuk suatu ruangan di sini namanya fossa tonsillaris, di mana fossa tonsillaris ini akan terdapat kelenjar limfonodi lagi, ya ini yaitu tonsilla palatina ya. Nah, jadi pada terutama anak-anak ya, Dek, kalau kalian punya adik kecil radang tenggorokan, kalau sekarang jangan ada yang radang tenggorokan dulu ya. Radang tenggorokan biasanya si amandel yang orang umum bilang itu ya si ini tonsilla palatina. Nah, tonsilla palatina ini nanti akan membesar dan sekali lagi ya, tonsilla palatina ini ada dua ya. Di sisi ini kan dinding, kalau ini sisi kanan, nanti di sisi kiri juga ada gitu. Nah, makanya saat ada tonsilitis atau istilahnya amandelan ya gak apa-apa, itu nanti bisa menyumbat saluran nafas ya. Nggak ada, atau mungkin saat pada orang dewasa itu juga bisa menyumbat. Jadi saat tidur itu mendengkur, snoring, ngorok istilahnya, karena pembesaran, obstruksi jalan nafas, jadi sangat bahaya ya. Oke, pada fossa tonsillaris yang dibatasi oleh plika palatoglossus sama palatopharyngeus terdapat suatu rongga. Ingat ya, kalau ditanya rongga maka jawabnya fossa tonsillaris. Kalau ditanya kelenjar limfonodinya, jawab tonsilla palatina. Oke. Kemudian ada struktur lagi di pelipatan mukosa yang terlihat kalau dilihat dari atas, yaitu ya cari gambar lagi. Nah ini oke, dilihat dari atas ya. Tadi ini adalah plika glossus palatopharyngeus, ada fossa, di sini ada tonsilla palatina. Kita bahas plika yang lain ya, ini pelipatan mukosa. Ini namanya adalah plika glossoepiglotica. Penamaannya gampang, dari lidah glossus ke epiglottis. Ini epiglottis ya. Ini plika glossoepiglotica mediana. Kemudian ada yang sini plika glossoepiglotica yang lateralis.
dua ini. Dilihat dari atas ya, Dik. Ya. Nah, ini plica glossopepiglotica mediana sama lateralis. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini akan membentuk suatu ruangan. Namanya ya, aku ingat. Apa ya? Tadi fossa tonsillaris. Kalau ini vallecula epiglotica. Oke, vallecula epiglotica. Ya, jadi ini suatu furo cekungan. Namanya vallecula epiglotica. Yang biasanya itu sisa-sisa makanan yang kurang sempurna ditelan itu menyangkut di sini, ya, remah-remah makanan. Oke. Kalau duri-duri tajam itu tadi menyangkutnya di tonsilla palatina. Nah, bahaya kalau misal makan ikan, durinya menancap, nggak segera diambil atau tertelan dengan sempurna, itu nanti bisa menyebabkan abses, ya, pembengkakan sekali lagi. Kalau di sini vallecula epiglotica, ya, secara klinis menyangkutnya benda-benda yang tumpul, sisa-sisa makanan. Oke. Kemudian balik lagi ke orofaring. Ini ya tadi. Orofaring kok sih? Yes, gak apa-apa. Ya, tadi ini glossus, ini epiglotis, ya. Ada pelipatan mukosannya. Nah, vallecula itu ini di ruangan juga. Ini vallecula. Nah, lalu di sini ada, belum aku sebutkan ya mungkin. Ada suatu batas antara cavum oris sama orofaring, yaitu namanya isthmus faucium. Ya. Kita lanjut lagi ke tonsilnya masih ketinggalan, Dik. Ya, ini kelenjar limfoid terakhir. Nah, ini. Jadi pada lidah kan ada dua bagian, korpus sama radix kan. Dimana korpus sama radix dibatasi oleh suatu sulcus, namanya sulcus terminalis kalau kalian masih ingat di blok pencernaan. Nah, di sini di radix lingua atau root ini ya Inggrisnya. Ini bukan papila lidah sudah jarang, namun lebih banyaknya adalah kelenjar-kelenjar limfonodi yang namanya adalah tonsilla lingua. Ada satu saja. Jadi kalau kita review tadi dari atas ada adenoid pada recessus pharyngeus, oke. Kemudian ada dua tonsilla tubaria, letaknya di atas di recessus pharyngeus, oke. Kalau si adenoid atau tonsilla pharyngeus itu letaknya pada dinding inferior nasofaring. Kemudian ini tonsilla palatina 2 buah. Oke, tonsilla palatina 2 buah. Kemudian yang terakhir ini tonsilla lingua 1 saja sini. Nah, nanti ke 6 tonsil ini ya skematis membentuk suatu lingkaran gini ya. Gunanya ini jadi kalau kita menghirup udara kotor penuh kuman, nah ini sebagai barrier imun pertama kita. Ini membentuk suatu struktur yang namanya cincin Waldeyer ya, ring of Waldeyer. Oke. Ring of Waldeyer sering keluar responsi. Zamanku juga keluar. Kita lanjut ke laryngofaring. Laryngofaring. Vaskularisasi sama inervasinya belum ya. Tapi seingatku kalau inervasi ini di blok gastro deh. Laring mana ya gambarnya? Maaf ya dek, nggak sempat buat slide. Ini ya yang aku maksudku tadi, ductus nasolacrimalis ya. Tadi bermuara kemana? Meatus nasi inferior. Don't forget. Laring. Oke, bagus nih gambarnya.
Laryngofaring. Ya, batas-batasnya batas superior. Tentu epiglotis ini ya, Dik, batas superiornya epiglotis. Atau lebih tepatnya itu aditus laringis ya, aditus laringis ya. Kita punya kayak aditus pelvis. Kalau di sini juga ada aditus laringis ya, pintu masuk. Lalu batas inferiornya mana? Nah, batas inferiornya itu tidak lain ialah plica vocalis. Oke. Plica vocalis, batas inferior dari laryngofaring. Dan plica vocalis ini juga sebagai pembatas tractus respiratorius superior dan inferior ya. Jadi di bawah plica vocalis itu sudah saluran nafas bawah atau si trakea itu sendiri. Ada strukturnya apa saja? Struktur yang penting itu susah ya diidentifikasi. Sorry, aku lupa. Yang pertama ada ini deh. Sebentar. Mas palatopharyngeus ari oblique 3. Wendi kuwi gak enak ya. Gini. Jadi ada ini plica, nanti aku buka buku lagi deh. Nanti kalau salah aku koreksi. Tapi seingatku di sini ada pelipatan membran mukosa juga di sini yang belok ini. Ini namanya plica palatopharyngeus ya. Kemudian di sini ada plica ari epiglotica. Epiglotica kayaknya ini deh. Dari cartilago arytenoid ke epiglotica. Oke. Nah, di situ nanti dia akan membentuk fossa juga, namanya fossa piriformis. Udah, itu yang penting. Nah, laring ini pentingnya itu adalah otot-ototnya deh ya. Otot-otot pada laryngofaring ini otot-otot faring banyak bisa diidentifikasi pada laryngofaring. Nah, itu ada 3 otot ya. How do I say? Tahu letak ototnya dan origonya, mempelajari origo lagi deh. Kayak muskuloskeletal, nggak apa-apa, soalnya ditanya di responsi. Kalau nggak ditanya ya nggak usah dipelajari. Responsi oriented study. Oke, ini ya, 3 otot faring, atau lebih tepatnya musculus constrictor dari faring ya, ada 3. Yang pertama ini dek, aku kasih batas. Yang pertama ini adalah musculus constrictor pharyngeus yang superior. Oke. Dia berorigo pada ini dek, struktur ini ya, struktur ini, yaitu origonya pada 2 tempat, pada hamulus pterygoideus ini dan pada rape pterygomandibularis. Ini kan rape dari hamulus pterygoideus ke os mandibularis, rape pterygomandibularis, origo dari musculus constrictor pharyngeus yang superior. Lalu yang kedua, musculus constrictor pharyngeus yang media, itu di sini. Mohon maaf. Aku zoom deh di sini. Oke, ini ya di sini. Serius dulu, aku responsinya skematis, jadi gambarnya harus tahu. Di sini yang constrictor pharyngeus media, dia berorigo pada sini deh. Ini adalah cornu mayor osis hyoideus ya. Ini os hyoideus ya, dia punya cornu mayor. Ini cornu mayornya di sini,
cornu minornya itu di sini. Oke. Cornu minor osioideus ini juga pernah ditanyakan juga, ya. Kalau si cornu mayor merupakan origonya dari si musculus constrictor pharyngeus yang media. Kalau cornu minor sini yang aku tunjuk ini itu adalah insertio, ya. Insertio bukan origo. Insertio dari musculus ini, musculus stylohyoideus, ya. Jadi nah ini jadi ototnya ini tuh memanjang, ya, sampai processus styloideus sampai ke cornu minor osioideus. Oke. Ini stylohyoid muscle, ya. Osioid punya dua cornu minor dan cornu mayor. Lanjut ke otot constrictor pharynx yang ketiga, yaitu constrictor pharyngeus yang inferior, ya, yang paling besar. Ditanyakan di responsif juga ini yang aku tunjuk ini. Nah, dia origonya pada sini, ya. Ini cartilago, jangan jawab cartilago thyroideus saja, ya, agak lengkap, yaitu pada linea obliqua, linea obliqua, ya, ini garis oblik dari cartilago thyroidea. Itu sudah, itu untuk faring. Kita lanjut ke laring, ya. Nasus sudah, faring ada 3 bagian tadi, nasofaring, orofaring, laringofaring. Jangan lupa struktur-struktur anatomi esensial di sana yang aku sebutkan, ya, yang keluar responsi. Oh ya, tadi kan aku jelasin origo dari ketiga musculus constrictor pharyngeus. Nah, dia insertionnya itu di sini, Dek. Ya. Insertionnya itu tidak pada jaringan keras kayak tadi di origo, tapi di jaringan lunak. Itu namanya raphe pharyngeus, ya, raphe pharyngeus. Kayak raphe apa tadi? Raphe pterygomandibularis, ya. Ayo, apa tadi? Dia origonya constrictor yang superior. Ya, ini. Jadi musculus constrictor pharyngeus yang superior origonya pada Hamulus pterygoideus dan raphe pterygomandibularis, dan insertionnya pada sini, tengah sini, raphe pharyngealis. Nanti coba di rewind videonya kalau kalian merekam. Kita lanjut ke laring. Tak cari gambar laring dulu. Nah, ini, ya, di laring identifikasi saja, Dek. Ya, epiglottis ini, sorry, jangan di tulisannya, Ci. Di ini ya, epiglottis. Dilihat dari posteriornya epiglottis, dilihat dari anterior, ya. Seriusan ada di preparat lab epiglottis, ya, dilihat dari medial ini. Nah, lalu identifikasinya juga membran tirohioid, ya, suatu membran dari hioid ke tiroid. Nah, tidak lain adalah ini, ya, membran tirohioideus. Nah, membran tirohioideus ini memiliki lubang, Dek. Nah, ini lubang ini penting, sering ditanyakan di anal responsi juga. Lubang ini, aku birukan ini, ya. Lubangnya ini merupakan tempat keluarnya dari arteri laryngeus superior dan nervus. Hafalkan, ya, Dek. Tempat keluar lebih ke nervusnya sih, tapi arteri juga ada setauku. Tapi kalau ditanya nervus, jawab ini. Pada membran tirohioid, pada lubang yang ditunjuk merupakan tempat keluar dari nervus laryngeus superior ramus interna. Ya. Urutannya gini. Ramus interna, nervus laryngeus sorry, Dek, saya laryngeus recurrens apa ya? Coba dicari lagi. Laryngeus superior, ramusnya saya lupa. Sorry. Coba nanti kalau ingat.
Lalu ada struktur apa lagi ya? Membran ini ya, membran krikotiroid dari cartilago cricoidea sama cartilago thyroidea. Nah, ini jangan lupa sering ditanyakan karena di sini sering dilakukan prosedur cricothyroidectomy untuk membantu jalan nafas. Misal terjadi obstruksi, dilakukan pemasangan alat bantu nafas tidak bisa sehingga dilakukan cricothyroidectomy di sini pada membran cricothyroidea. Lalu kita membahas apa lagi? Otot-otot pada laring sering ditanya juga di otot-otot pada laring yaitu mana ya ototnya? Bahas cartilago tiroid dulu deh. Ya, cartilago tiroid ada apa saja di sini? Ada ini namanya incisura thyroidea. Kemudian ada sini prominensia, nggak tampak menonjol ya. Nih, tadi ini incisura. Nah, ini ada prominensia laringea. Ini membentuk struktur yang namanya Adam apple yang kelihatan dari luar, Adam apple. Lalu ada ini ya, struktur besarnya bukan korpus gede tapi lamina thyroidea. Lalu ada tadi origo dari constrictor pharyngeus media otot linea obliqua. Lalu ada tuberculum superior, tuberculum inferior. Lalu ada ini cornu superior dan cornu inferior. Lalu ada cartilago lagi. Jadi ada satu tulang pada laring yang penting ini osioid. Lalu ada cartilago thyroid, cartilago cricoid. Lalu di sebalik atau di sisi posterior dari cartilago thyroid itu ada ada dua cartilago lagi yang pentingnya ini, yaitu cartilago corniculata sama cartilago arytenoid. Oke. Ya, kita bahas dulu corniculata. Nanti dia nampak sebagai tuberculum corniculata sih. Ini ya, kelihatan tuberculum corniculata. Mohon maaf. Jadi ada suatu cartilago cuneiform ya, dia melayang dia. Tuberculum cuneiform. Jadi di sini ada 3 cartilago ya. Cuneiform, corniculata, sama arytenoid. Nah, bawah sini ada cricoid ya. Cricoid dilihat dari belakang. Kalau ini dilihat dari depan. Nah, dua struktur ini yang cartilago cuneiformis dan corniculata, saat kita melakukan pemeriksaan dengan kaca laring ya. Nah, ini pemeriksaan dengan kaca laring. Itu nanti dia akan membentuk suatu struktur sebagai ini deh. Tuberculum cuneiformis ya, si cartilago cuneiformis tadi, dan tuberculum corniculata, si cartilago corniculata tadi. Oke. Nah, ini yang aku maksud tadi, fossa piriformis ya. Kita lanjut ke cartilagonya. Di sini ada ini cartilago arytenoid. Penting ini, dia memiliki 2 prosesus ya, prosesus vocalis yang akan prosesus vocalis di sini dari cartilago arytenoid yang akan dilekati oleh struktur namanya ligamentum vocalis. Oke. Ligamentum vocalis, dan di sini juga ada nanti otot-ototnya. Ada otot-ototnya yaitu musculus vocalis. Nah, lalu ada prosesus yang lain yaitu prosesus
yang prosesus muscularis ini deh. Kenapa disebut prosesus muscularis? Nanti di sini dia akan dilekati oleh otot-otot ya di sini dan ke sini ya, sehingga nanti kartilago arytenoid ini deh, dia itu membentuk suatu poros atau aksis ya, aksis gini. Oke, dimana dia nanti akan menyebabkan membuka menutupnya katup suara atau plika vokalis ini dengan menggerakkan otot-otot ini. Kalau nggak salah ini namanya adalah otot, ya dilihat saja, otot cricoarytenoid lateralis ya, kan dari ini kan sisi lateral, di sisi lateral, sisi medial ototnya dari cricoid ke arytenoid, maka ini namanya musculus cricoarytenoid lateralis. Yang di sini itu adalah musculus cricoarytenoid yang medial. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini membentuk suatu poros sehingga saat ini ditarik ke medial atau ditarik ke lateral, itu tentu akan menyebabkan pergerakan dari prosesus vokalis ini. Oke, saat yang berkontraksi, kalau otot berkontraksi itu kan memendek kan deh, korpusnya menebal dan memendek, sehingga saat berkontraksi, semisal yang cricoarytenoid yang medial, maka dia akan pergerakannya ya ke sini ya, si prosesus muscularisnya bergerak ke medial, namun si prosesus vokalisnya bergerak ke lateral. Oke, bisa dipahami ya, sehingga akan membuka plika vokalis. Dan sebaliknya, apabila yang berkontraksi itu adalah musculus cricoarytenoid yang lateral, yang sini, maka ini ya, ingat ya, cricoarytenoid itu membentuk seperti suatu poros. Maka prosesus muscularis ini akan berputar ke arah lateral, sehingga prosesus vokalis berputar ke arah yang medial, sehingga kontraksi dari musculus cricoarytenoid medial lateral akan menyebabkan penutupan plika vokalis. Oke. Dihafalkan deh. Jadi sering ditanyakan juga, membuka menutupnya si siapa ini, plika vokalis, itu oleh otot siapa? Membuka menutup. Diingat-ingat saja ini konsepnya. Arytenoid ini dia membentuk suatu poros ya, pergerakan ke medial ke lateral yang akan menyebabkan pergerakan juga oleh prosesus vokalis. Kayak ada gambarnya deh. Nah, ada kan. Nah, ini maksud saya. Oke, ini dilihat dari posterior. Ini dilihat dari superior. Ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, cricoarytenoid. Oh, mohon maaf ya, bukan medial ya namanya, posterior. Kayak yang tadi benar sih, lateral posterior. Nah, ini yang arytenoid. Ini prosesus yang vokalis, ini prosesus yang muskularis. Nah, saat dia berkontraksi ya memendek, dia nanti putarannya ke sini, prosesus muskularisnya, maka prosesus yang vokalisnya berputarnya ke sini sehingga membuka. Lalu semisal aku tanya, penutupan plika vokalis disebabkan oleh kontraksi otot ini cricoarytenoid yang lateral. Karena saat dia berkontraksi menyebabkan, ingat ya, arytenoid membentuk suatu poros, prosesus muskularis berputar ke sini ya, sesuai arah kontraksi cricoarytenoid lateral, maka prosesus vokalisnya berputar ke medial. Begitu juga yang sisi kontralateralnya, maka dia akan saling mendekat, maka ligamentum vokalis nih akan menutup ya, gini ya, menutup itu membuka menutupnya. Nah, kalau kayak orang bernyanyi atau istilahnya pitch suaranya rendah,
tinggi rendahnya suara itu bukan karena membuka menutup ini tapi oleh mengencang atau mengendurnya ligamentum vokalis, oleh kontraksi musculus vokalis. Bisa dipahami, sehingga coba nanti dibaca lagi ya. Aku dikoreksi saja nggak apa. Musculus vokalis ini saat berkontraksi, ingat saat kontraksi tadi gimana? Mengencang dan memendek ya, sehingga dia berkontraksi, maka ligamentum vokalisnya ini tidak meregang seperti ini dia lebih kendur, sehingga suaranya itu lebih dalam, low pitch voice. Lalu saat musculus vokalisnya itu relaksasi, maka ligamentum vokalisnya itu mengencang atau stretching seperti ini, sehingga akan menghasilkan suara yang high pitch ya. Aku ulangi lagi, membuka menutupnya pelika vokalis disebabkan oleh ini kontraksi otot cricoarytenoid yang posterior maupun lateral dari pergerakan cartilago-arytenoid. Untuk tinggi rendahnya suara itu disebabkan oleh kontraksi atau relaksasi musculus vokalis yang menyebabkan meregang atau mengendurnya ligamentum vokalis. Itu sudah. Nah, kemudian nanti coba dibaca ya di gambar ini. Aku deskripsikan saja, soalnya ternyata tinggal setengah jam ya. Nanti yang saluran nafas bawah cari jadwal lain lagi ya. Nanti kotinya dikoordinasikan, soalnya juga saya juga koas ya. Ada tadi kan otot-otot di sini sudah. Nah, di sini nanti dibaca ada otot-otot laring ya. Otot-otot laring ada musculus extrinsicnya, musculus levator laring seperti musculus stylohyoid, digastricus, stylohyoid, stylopharyngeus, palatopharyngeus. Nanti di rewind ya videonya sambil dicek di map atlas maksudnya. Lalu ada musculus depressor laring seperti sternohyoid sama omohyoid. Itu di daerah diafragma oris ya, di rahang bawah kita. Kemudian ada musculus intrinsiknya. Nah, yang kita bahas tadi musculus intrinsik ya, musculus yang membuka adductus laringis ya. Apa saja tadi musculus mohon maaf ya, adductus laringis berarti adductus laring itu yang membuka ialah musculus ini thyroepiglotticus. Mana ya thyroepiglotticus? Ini ya, otot ini membuka adductus laringis. Lalu musculus yang menutup dari adductus laringis itu adalah musculus arytenoid hyoid ya. Mana dia arytenoid hyoid? Kemudian sudah, itu otot-ototnya sambil dibaca ya. Jadi membuka menutupnya plika vokalis, mengencang mengendurnya ligamentum vokalis, lalu membuka menutupnya adductus vokalis. Aku ulangi lagi, yang membuka membuka adductus laringis itu adalah musculus thyroepiglotticus. Lalu yang menutup adductus laringis itu adalah musculus arytenoideus transversus sama obliquus. Cari dulu kok di sini nggak ada. Oh ini nih, dua otot ini ya. Sekali lagi, yang menutup adductus laringis nih ya, adductus laringis itu adalah musculus arytenoideus transversus sama obliquus. Ini yang bentuk huruf X sama yang transversus ini, dua ini. Sekali lagi dibayangkan, kalau kontraksi kan memendek, dia akan mengencang sehingga laringnya akan menyempit. Menutup adductus laring. Mungkin itu untuk yang traktus respiratoris yang superior ya. Ternyata cukup lama juga, 1,5 jam. Soalnya kan
bukannya aku nggak mau nentilin sampai malam, tapi karena ini malam Ramadan kan, malamnya ibadah kan Dik, jadi mungkin bisa dicari waktu lain lagi. Itu mungkin yang bisa aku jelaskan mengenai traktus. Oh ya, masih ada yang kurang Dek, sorry. Ini ya Dek, pada kaca pemeriksaan kaca lari kalian bisa mengidentifikasi, ini skematisnya aja, atau mungkin pada yang realitas juga sama, nggak beda jauh, mana yang pleka vokalis, mana yang pleka vokalis yang sejati, mana yang enggak. Lalu mana ya, aku pengen ada yang kurang deh, ini maksudnya. Oke. Yang di atas ini itu adalah pleka vestibularis, yang di bawah ada pleka vokalis. Pleka vestibularis itu yang ini. Lalu di antara pleka vokalis sama pleka vestibularis dia membentuk satu ruangan ini ada. Ini namanya itu namanya ventriculus larynx ya. Ini sudah. Nah, kemudian traktus respiratorius yang superior dari nasus, faring yang ada 3 bagian, nasofaring, orofaring, laryngofaring. Kemudian laryngofaring masuk ke adytus larynx. Oke. Dimana di laring itu batas inferiornya adalah pleka vokalis, vocal cord ini. Lewat dari sini dia sudah masuk ke trakea, saluran pernafasan yang inferior. Mungkin itu saja dari aku terkait apa itu. Oh ya, inervasinya belum ya cuy. Waduh. Inervasi sama vaskularisasi. Gak apa-apa sampai jam 10 kan. Oke, vaskularisasi dulu dari nasus. Aku sebutin aja, ditunjukin strukturnya nanti lama. Kalau di nasus itu oleh arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Nah, pada nasus vaskularisasi oleh arteri karotis eksterna itu nanti bercabang menjadi arteri labialis superior, arteri sphenopalatina sama arteri palatina mayor. Oke, itu yang aku ingat. Coba nanti dicek lagi di Raul ya. Yang kedua, oleh arteri karotis interna, dia nanti akan memberi percabangan-percabangan sebagai arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Nah, si arteri ethmoidalis anterior sama posterior ini ya, ini enggak ada displaynya ya, nanti dicek di Raul. Itu akan membentuk suatu anyaman-anyaman pembuluh darah yang disebut sebagai plexus Kisselbach ya, plexus Kisselbach, yang dimana ini sangat rawan terjadi epitaksis atau mimisan apabila terjadi trauma mekanik ya. Nanti klinisnya kalau ada epitaksis tentu kita lakukan tampon ya, tergantung epitaksis anterior atau posterior. Kalau yang posterior kita lakukan tampon apa ya namanya, Blalox tamponade, itu nanti dicek lagi di internet. Lalu vaskularisasi faring itu oleh 2 arteri ya, sama seperti nasus tadi, arteri karotis eksterna sama interna, namun lebih spesifiknya ke percabangannya tadi ya, sphenopalatina, palatina mayor, ethmoidalis anterior posterior, sama yang Kisselbach tadi sering ditanyakan sumber epitaksis. Nah, lalu faring vaskularisasinya itu oleh arteri facialis yang akan memberi percabangan ke palatina ascendens sama arteri tonsillaris. Lalu arteri facialis, yang kedua arteri maxillaris yang memberi percabangan ke arteri palatina descendens sama ramus pharyngeus, arteri maxillaris. Aku lupa itu ramus atau arteri pharyngeus, coba dicek. Seingatku ramus pharyngeus, arteri maxillaris. Lalu yang di laring ini, yang di display gadget atau laptop kalian, itu divaskularisasi oleh arteri tiroidea superior. Oke.
yang akan bercabang sebagai arteri laringnya superior, arteri cricotiroidea sama arteri laringnya inferior. Nah, lalu inervasinya. Inervasinya untuk yang bentar. Inervasinya nanti dibaca di RAL sendiri jadi. Sorry, aku lupa. Ya yang jelas di nasus ya. Di nasus ada 3 komponen inervasi meliputi general somatic afferent oleh nervus ethmoidalis. Nervus ethmoidalis itu 5 nervus kranial 5 cabang 1 kalau nggak salah, dan nervus nasopalatinus yang merupakan bagian dari nervus cranialis 5 cabang 2. Lalu komponen kedua inervasi dari nasus itu adalah yang tadi sepertiga superior kavum-nasi, yaitu komponen SSA ya, berarti special somatic afferent ya. Bedanya general somatic afferent sama somatic afferent apa ya? Kalau general itu lebih ke rangsangan yang bersifat tidak spesial ya, namanya juga general, kayak nyeri, suhu, taktil, rabaan, tekanan, itu general ya, stimulus-stimulus yang general. Kalau stimulus-stimulus yang spesial itu kayak ya indera kita, cahaya, terus bau, aroma, lalu yaitu SSA special somatic afferent ya. Inervasi nasus SSA special somatic afferent yaitu oleh nervus olfactorius, lebih tepatnya tadi vila olfactoria. Lalu ada juga yang non somatik pada nasus, seingat aku general. Kalau non somatik berarti visceral, general visceral afferent ya. Jadi afferent semua di sini di nasus, bersifat sensorik semua afferent, yaitu general visceral afferent oleh nervus facialis ya. Itu komponennya itu parasimpatik ya. Parasimpatik kan saraf otonom ya, tadi tidak somatik visceral. Itu nervus petrosus major. Oke. Lalu untuk yang faring, aku spesifiknya lupa, tapi untuk secara garis besar untuk nasofaring itu oleh nervus 5 cabang 2, nervus maxillaris ya. Lalu orofaring oleh nervus 9, nervus glossopharyngeus. Lalu laringofaring itu oleh nervus vagus. Juga sering ditanyakan uvula itu ya. Uvula itu inervasinya oleh nervus 10. Uvula ya, waktu membuka mulut ada yang menggelantung di tengah itu ya, uvula, itu nervus vagus. Itu aku jelaskan soalnya pernah keluar responsi juga, ditanya inervasinya aja. Nervus vagus N10, 10-nya pakai Romawi ya. Lalu tadi inervasi motorik pada faring ya. Faring tadi udah, nasofaring, orofaring, laringofaring. Oh ya, yang tadi ya, nasofaring oleh nervus 5 cabang 2, orofaring oleh nervus 9, laringofaring oleh nervus 10 vagus. Itu komponennya general somatic afferent. Nah, lalu untuk yang general somatic afferent ya, afferent sekali lagi itu sensori. Kalau afferent itu komponen motorik ya. Motorik faring itu oleh nervus 10 dan nervus 9. Oke. Nanti kalian akan tahu bahwasannya nervus cranialis ya, yang di sini nervus 10 sama 9, dia itu punya komponen afferent sensorik dan afferent motorik. Aku recap lagi, inervasi motorik dari faring, sorry ya bikin ngantuk nek ngomong tok. Motorik faring atau general somatic afferent itu adalah nervus 10 dan nervus 9. Oke. Untuk klinisnya itu tadi ya, epitaksis oleh apa itu, cedera pada pembuluh plexus Kieselbach,
Kemudian sinusitis ya, sinusitis itu biasanya nyeri di pipi, maka sinusitisnya pada sinus maksilaris. Kalau sinusitisnya di antara kedua mata, maka sinusitisnya oleh sinus ethmoidalis. Jadi dilihat letaknya, lihat keluhan nyeri sinusnya di mana. Lalu pada tadi membran ini ya, lihat lagi di display di sini, membran krikotiroid ya, itu merupakan tempat dilakukannya insisi pembuatan airway, jalan nafas. Nama tindakannya itu adalah krikotiroidotomi. Oke. Jadi kayak di bungkus produk tembakau yang lehernya berlubang itu, Dek. Itu memang karena pasiennya itu sering merokok ya. Merokok menyebabkan iritasi saluran nafas. Nah, saluran nafas yang di atas ini itu sudah kompromis, tidak bisa fungsional lagi. Dia sesak, dilakukan mungkin intubasi ET, endotrakeal nggak bisa, kemudian dilakukan gudel nggak bisa, dilakukan apalagi LMA ya, laring max nggak bisa. Maka yang opsi terakhir yang paling sangat invasif itu dilakukan akses di sini, dan itu yang paling istilahnya opsi terakhir. Kalau di atas ini sudah nggak bisa dilakukan kriko ya, tiroidotomi. Jadi ditambah krikotiroidotomi ya. TOM itu, tomi itu ya mungkin nama teman kita, tapi kalau untuk keperluan medis artinya incision atau pemotongan ya. Oke. Mungkin itu dari aku, sudah malam. Mungkin kalau ada pertanyaan di aja deh, di WA ke aku nggak apa-apa, atau di WA ke kotik kalian nggak apa-apa, dikumpulin nanti coba aku jawab satu-satu kalau lagi lagi slow. Untuk yang saluran nafas bawah, sorry waktunya kurang ya, soalnya biar kalian paham juga kan, nggak nge-rap kayak tentiran ya. Nanti takutnya ilmu anatomi kalian cupu, soalnya semester 1-2 itu basic banget. Itu sekian dari aku. Apabila ada kurang, mohon maaf. Kalau ada yang mau melanjutkan ibadah, silakan dilanjutkan ibadahnya, sholat malam, istirahat biar sahurnya nggak telat. Sekian dari aku. Apabila ada kurang, mohon maaf. Apabila ada salah atau koreksi, kasih tahu aku ya, Dek. Soalnya aku sendiri juga masih belajar, dan apalagi di koas itu menekankan ke klinis, diagnosis, tata laksana. Basicnya ini lupa, Dek. Bener-bener lupa, tapi kepake terutama di bedah, terutama, dan stase-stase lain juga kepake tetepan. Ya tidak semata-mata nggak kepake, tetap kepake ya. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.